Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan konsep anuitas. Di dalam konsep anuitas ini akan ada dua bagian yang akan kita pelajari, yaitu future value dan present value. Nah, kali ini kita akan belajar untuk yang bagian future value. Anuitas terkait dengan future value, di sini ada dua konsep yang harus teman-teman ketahui, yaitu ordinary annuity dan annuity due. Nah, di dalam ordinary annuity itu adalah pembayaran yang dikenai di akhir periode. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika teman-teman misalnya menikmati suatu jasa seperti yaitu menginap di suatu penginapan. Nah, di sini teman-teman akan dikenai pembayaran untuk penginapan tersebut itu ketika kalian mau keluar atau mau pulang dari penginapan tersebut. Nah, ini adalah konsep dari ordinary annuity. Sedangkan annuity due ini adalah pembayaran yang sifatnya di awal periode. Jadi kebalikan dari contoh yang tadi, kalau yang tadi kalian harus membayarnya di akhir periode ketika mau pulang dari penginapan tersebut. Nah, kalau yang ini annuity due, teman-teman harus membayar terlebih dahulu baru bisa menginap di suatu tempat. Nah, gimana contohnya kalau diaplikasikan di dalam soal? Jadi, saya akan mencontohkan kepada teman-teman terkait yang pertama adalah ordinary annuity. Di sini ada ilustrasi, Tina memperoleh uang sebesar 500 per tahun selama 3 kali. Uang tersebut akan ia terima di akhir tahun. Jadi karena tadi penerimaannya di akhir tahun, maka konsep tersebut adalah ordinary annuity. Dan yang ditanyakan adalah berapakah nilai mendatang dari uang tersebut jika bunga yang berlaku adalah 10%. Caranya, teman-teman bisa menyelesaikan dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan garis waktu. Nah, di sini karena kita akan memperlakukan 500 ini sebanyak 3 kali pembayarannya yang akan diterimakan di akhir periode, maka kita buat dahulu dari tahun pertama, tahun kedua untuk nominal yang sama yaitu 500, dan yang terakhir adalah di tahun ketiga. Nah, teman-teman menghitungnya itu didasari dengan konsep yaitu ordinary annuity, di mana untuk yang konsep di tahun pertama atau tahun ke-0 ini tidak dihitung. Jadi ngitungnya seperti ini teman-teman. Untuk menghitung setahun, lalu ini 2 tahun, lalu kemudian 3 tahun. Jadi tahun ke-0 itu tidak dihitung sebagai awal mula cara menyelesaikan konsep ordinary annuity, melainkan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun pertama berakhir itu baru diperlakukan sebagai tahun pertama untuk konsep ordinary annuity. Sehingga jika kita hitung ini, kalau dihitung lekukannya itu ada 3 tahun, dari tahun 0 ke tahun 1 berarti 1 tahun, tahun 1 ke tahun 2 2 tahun, dari awal tahun ke-0 ya, lalu kemudian dihitung lagi dari tahun 2 ke tahun 3 itu juga tambah 1 tahun sehingga totalnya ada 3 tahun. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ketika menggunakan garis waktu? Nah, teman-teman perlu ingat lagi bahwa rumus dari future value ini adalah present value dikalikan 1 plus R atau bunganya. Oleh karena itu, ketika teman-teman menghitung di tahun ketiga, jadi karena kita akan menghitung konsep ordinary annuity yang pembayarannya diterima di akhir tahun, maka yang dihitung pertama kali adalah yang di akhir tahun, yaitu 500 dikali 1 plus 0,1 atau dari hasalnya 0,1 ini dari bunga 10%, ketika dijadikan desimal itu menjadi 0,1. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa yang diminta adalah 3 kali. Nah, di sini ketika teman-teman menghitung di tahun ketiga, maka harus
dikurangi juga dengan tahun yang lagi saatnya kita hitung, sehingga rumusnya kalau untuk di bagian penyelesaian garis waktu itu adalah future value anuitas di tahun kesekian sama dengan future present value dikali 1 plus R pangkat N dikurangi dengan tahun yang lagi digunakan untuk dasar perhitungan. Oleh karena itu di tahun ketiga jadinya adalah present value-nya ini 500 ditambah 1 plus 0,1 yang dimana 0,1 ini berasal dari 10%, dipangkatkan 3 itu adalah jumlah N-nya dikurangi dengan 3, yaitu di sini kaitannya bahwa di tahun yang lagi dicari adalah tahun ketiga, sehingga hasilnya di akhir tahun ketiga itu adalah 500. Nah, bagaimana di tengah dengan di tahun kedua? Di tahun kedua yaitu 500 dikali 0,1 pangkat 3, tetap N keseluruhan itu adalah 3 tahun, dikurangi dengan T-nya di sini adalah total yang dicari adalah 2 tahun, sehingga totalnya untuk hasil di tahun kedua adalah 550. Lalu untuk yang di tahun pertama berarti di sini hasilnya adalah 605 diperoleh dari 500 dikalikan dengan 1 plus 0,1 pangkat 3 dikurangi dengan tahun yang lagi dicari yaitu tahun ke-1, sehingga hasilnya total keseluruhan dari bagian future value dengan konsep ordinary annuity adalah 1655. Nah, teman-teman perlu mengingat bahwa untuk menghitung future value anuitas, maksud saya di sini anuitas ini konsepnya adalah jumlah akumulasi dari tahun ke tahun. Jadi jumlah akumulasi dari tahun ke-1 sampai dengan di tahun ke-3 itu. Di sini hasilnya adalah 1655. Nah, bagaimana dengan cara menggunakan rumus bertahap? Dengan cara yang sama yang ada digunakan di penyelesaian garis waktu, di sini teman-teman cukup memasukkan angka-angka yang lagi kita ingin hitung. Jadi, rumusnya adalah future value sama dengan present value dikali 1 plus K atau R dipangkatkan N dikurangi T. Nah, ingat lagi T ini adalah konsep saat tahun yang lagi kita hitung. Sedangkan N ini adalah jumlah tahun keseluruhan. Oleh karena itu, future value tahun ketiga yaitu rumusnya adalah kalau dengan rumus bertahap 500 dikali 1 plus 10% pangkat 3 dikurangi 1, yaitu berarti pada tahun pertama. Untuk tahun kedua berarti di sini pengurangnya adalah 3 dikurangi 2 dengan konsep dimana present value-nya juga masih sama. Sama halnya dengan di tahun ketiga, berarti N total keseluruhan itu 3 tahun, dan tahun yang lagi kita hitung adalah tahun ketiga, maka jumlahnya adalah keseluruhan, yaitu 1655. Jadi tidak ada perbedaan hasil baik menggunakan penyelesaian garis waktu maupun bertahap. Nah, bagaimana dengan menggunakan rumus formula? Jika teman-teman menggunakan rumus formula untuk mencari konsep dari ordinary future value, di sini teman-teman bisa menggunakan rumus ini, yaitu future value tahun ke N sama dengan X ini artinya adalah present value-nya, lalu kemudian dikerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu 1 plus R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R, sehingga jika kita masukkan masing-masing komponen ke dalam konstantanya, yaitu untuk present value adalah 500, maka X di sini diberi nominal dengan angka 500. Lalu untuk yang nominal di dalam kurung yaitu 1 ditambah
10%. 10% ini adalah asal dari bunganya. Dipangkatkan 3, mengapa? Karena yang dibayarkan itu jumlahnya 500 selama 3 kali, dikurangi dengan 1. 1 di sini adalah untuk rumusnya tetap dibagi dengan 10%. Oleh karena itu hasilnya di sini pemecahan di dalam kurung, karena di dalam kurung ini masih di dalamnya ada dalam kurung lagi, maka teman-teman nyelesaikan dahulu dalam kurungnya, yaitu 1 plus 10% atau 1,1 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 1,331. Lalu hasil tersebut dikurangi dengan 1 dibagi dengan 10%, hasilnya yaitu 500 dikali 0,331 dibagi 0,1, hasilnya adalah 500 dikali 3,31, sehingga hasilnya dengan cara menggunakan rumus formula masih sama, yaitu 1655. Nah, bagaimana dengan menggunakan tabel future value anuitas? Kalau teman-teman menggunakan tabel future value anuitas, silahkan menggunakan tabel future value interest factor for a $1 annuity. Jadi di sini lebih mudah caranya, yaitu nilai present value akan kita kalikan dengan nilai yang ada di future value anuitas. Nah, untuk future value anuitas, hati-hati teman-teman, kalau di video yang pertama saya menjelaskan konsep untuk menghitung future value biasa, itu menggunakan tabel future value atau FVIF. Nah, sedangkan yang di sini itu berakhiran A. A di sini adalah kaitannya dengan anuitas, sehingga cara mencari nilai di tabel pun juga tetap sama, yaitu dilihat dahulu presentasenya dan tahun yang ingin dicari. Nah, kebetulan untuk nilai dari 10% dengan periode 3 tahun adalah nilai future value anuitasnya, yaitu 3,3100, sehingga hasil akhirnya untuk future value tahun ketiga yaitu 1655. Nah, bagaimana dengan cara membaca di tabel? Nah, di sini saya memberikan informasi untuk cara membaca di tabelnya. Jadi di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini adalah periode, dan yang di sisi kanan ini adalah untuk presentasenya. Nah, kebetulan di sini kita diminta untuk periode 3 tahun, lalu bunga yang berlaku 10%. Nah, untuk anuitasnya yaitu 3,3100. Jika teman-teman tidak menemukan cara mencari nilai yang ada di tabel, teman-teman bisa menggunakan konsep yang ada di rumus ini. Jadi kalau misalnya diminta untuk mencari dengan nilai 22%, silahkan menggunakan rumus seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, silahkan teman-teman mengerjakan ilustrasi berikut ini, di mana Tina memperoleh uang, jumlah nominalnya masih sama, namun yang dibayarkan adalah 4 kali. Lalu uang tersebut sama diterima konsepnya di akhir bulan atau dengan konsep namanya ordinary annuity. Berapakah nilai yang akan datang jika uang tersebut ternyata bunga berlakunya adalah 10%? Nah, silakan teman-teman mencari dengan menggunakan 2 tahapan dari keseluruhan tahapan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu dengan cara bertahap, formula, garis waktu, maupun tabel. Silakan teman-teman memilih 2 tahapan untuk menghitung ilustrasi ini. Nah, lalu bagaimana dengan menggunakan konsep annuity due atau yang dibayarkan di awal tahun? Jadi, dengan ilustrasi yang sama, namun keterangannya uang yang diterima bukan di akhir tahun kalau untuk annuity due, melainkan di awal bulan. Cara menghitungnya seperti apa? Jika teman-teman menggunakan penyelesaian garis waktu, maka di sini harus menghitung tahun yang dicari, yaitu mulai dari tahun ke 0. Nah, kita mulai coba ya teman-teman. Jadi, tahun ke 0 di sini
itu kalau kita hitung nanti sama konsepnya di mana N dikurangi dengan tahun yang dicari, yaitu hasilnya adalah 665,5. Bagaimana dengan di tahun pertama, yaitu di sini 500 dikalikan dengan 1,01, maksud saya 1 ditambah dengan 0,1 dipangkatkan dengan 3 dikurangi 1. Hasilnya menjadi 605. Lalu untuk di tahun kedua, di sini dia hasilnya adalah 550 dari perhitungan 500 dikalikan 1 plus 0,1 dipangkatkan 3 dikurangi 2. Jadi dengan kata lain, untuk menghitung annuity due tahun ketiga tidak kita hitung. Yang hanya kita hitung adalah tahun mulai 0, 1, dan 2. Jadi masing-masing tahun ini dari tahun ke-0 dihitung sudah tahun pertama, tahun kedua, dan terakhir tahun ketiga pada tahun kedua. Sehingga kalau dijumlah, totalnya adalah 1802,5. Nah, bagaimana dengan cara bertahap? Dengan cara yang bertahap sama dengan rumus yang awalnya teman-teman gunakan untuk menghitung ordinary annuity. Namun yang dihitung di sini yang membedakan adalah pangkatnya. Di sini kalau di ordinary annuity dimulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, sedangkan di annuity due itu dimulai dari tahun ke-0 untuk pangkat di sini yaitu 3 dikurangi 0. Lalu untuk tahun pertama berarti 3 angkatnya adalah 3 dikurangi 1, dan yang terakhir untuk tahun kedua yaitu 3 dikurangi 2. Sehingga hasil akhirnya pun juga sama antara rumus menggunakan penyelesaian garis waktu dengan rumus bertahap, hasilnya sama yaitu 1820,5. Nah, bagaimana dengan menggunakan rumus formula? Jadi kalau dengan menggunakan rumus formula pada konsep ordinary annuity, teman-teman semula hanya mengerjakan hingga di bagian tahap ini. Kalau di annuity due ditambahkan dikali dengan 1 plus R, sehingga hasilnya yaitu sama, di mana sama dengan hasil yang di garis waktu dan bertahap, yaitu 1820,5. Atau teman-teman bisa menggunakan cara singkat. Jika teman-teman sudah yakin dengan hasil ordinary, silakan dikalikan dengan 1 plus R, atau dengan kata lain 1 plus R ini dengan dikalikan hasil ordinary itu digunakan untuk mencari future value yang sifatnya adalah annuity due. Jadi hasilnya di sini kalau tadi semula di awal mendapatkan nilai hasil ordinary-nya adalah 1655 dikalikan dengan nilai 1,1 yang berasal dari 1 ditambah 10%, hasilnya akan juga tetap sama yaitu 1820. Nah, dengan cara yang sama silahkan teman-teman menghitung konsep tersebut menggunakan nilai untuk menghitung nilai annuity due, di mana yang ditanyakan di sini adalah uang yang diterima oleh Tina diterima selama 4 kali. Nah, silahkan teman-teman memilih dari keempat konsep tadi, yaitu menggunakan garis waktu, bertahap, formula, dan cara singkat. Lalu silahkan dipilih 2 dan dikerjakan, lalu nanti kita akan bahas di saat pertemuan kelas Zoom. Sekian penjelasan saya untuk penjelasan terkait dengan future value annuity. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan dalam komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe untuk nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.